Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kajian Kitabul Jami', semoga Allah merahmati kita semua. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Ya, sebelumnya saya memohon maaf karena di beberapa pertemuan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin 2 bulan kita tidak berjumpa, maka pada hari ini saya begitu gembira ketika bertemu kembali kita semua dalam kajian Kitabul Jami'. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelum ini yang berupa adab-adab keseharian, ya, baik itu adab ketika kita bersin, ya, ketika ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang mengucapkan salam atau kita pun yang memulai salam, ketika kita memakai sendal, ketika akan minum, ya, makan minum sendiri atau bersama yang lain. Ini semua semoga Allah mudahkan untuk kita jalankan. Karena pada dasarnya kalau ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan muamalah itu sepertinya tidak ada batasnya dalam hal pahala, dalam hal ukuran. Kadang-kadang hal-hal yang kita anggap kecil, ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam hal muamalah itu sangat besar. Contoh saja, jangankan bermuamalah dengan manusia, ya, hadis yang sahih telah kita terima, ya, telah kita dengar, kita pahami bahwa ada seorang wanita tunasusila yang memberikan minum seekor anjing. Ya, apa akhir cerita dari hadis tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung memasukkan wanita tersebut ke dalam jannahnya. Lihat, muamalah, ya. Muamalah ini luar biasa balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kalau ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang sifatnya tauqifiyah, itu ada batasannya, mungkin ada syarat-syarat, ada rukun, ada jumlah, ada nisab, ada haul dan sebagainya. Tetapi dalam hal muamalah ini, ya, itu sangat luas dan sepertinya tidak ada batasnya. Jangan-jangan ketika kita mengamalkan, ya, minum sesuai sunnah, cara minum yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah ridho Allah Subhanahu Wa Taala terletak. Jangan-jangan ketika kita mendengar saudara kita, ya, ketika bersih mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah, dan saudara kita tadi menyebut ya hadikumullah, maka disitulah ridho Allah terletak.
Nah, ini bukan perkara yang sulit bagi kita sebenarnya, tetapi masalahnya adalah hidayah. Nggak semua orang bisa melakukan hal-hal kecil tersebut kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya. Nah, mudah-mudahan kitalah orang-orang tersebut. Ya, tidak luput dari hal-hal yang kecil, tidak luput dari hal-hal yang mudah dalam bermuamalah terhadap sesama. Baik sesama manusia maupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita contoh saja tadi, ya. Dalam hal bermuamalah, ya, dengan anjing pun Allah nilai dengan sangat besar. Ya, nah jadi mari sama-sama kita amalkan apa yang telah kita pelajari, karena kekuatan ilmu adalah pada amalnya. Nilai pada ilmu adalah ketika dia diamalkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam bab baru. Kalau kemarin adab-adab keseharian, maka kali ini kita akan masuk ke dalam bab-bab tentang bir wasilah, ya, tentang kebaikan dan penyambungan tali silaturahim, ya. Mungkin ada beberapa hadis-hadis yang telah kita kaji sebelumnya pada kitab Adabul Mufrad, ya. Dulu ada kajian kita walaupun tidak selesai, ya. Alhamdulillah telah kita bahas tentang hadis-hadis birrul wali walidain dan sukhtul wali walidain di kitab Adabul Mufrad, ya, karangan Imam Bukhari. Nah, mungkin ada nanti hadis-hadis yang berkesesuaian dengan kitab tersebut, tapi kita baca saja. Nanti insya Allah di kesempatan ini kita akan baca 2 hadis, ya, terkait dengan silaturahim, ya. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin, barang siapa yang sangat mendambakan, ya, yubsata diluaskan, ya, diluaskan, ya, baginya rizki, ya, rizki untuknya, ya, barang siapa yang ingin diluaskan, ya, rizkinya, rizki baginya, wa ayyun sa'alahu, dan fi atharihi, dan ingin dipanjangkan usianya, dicegah, ya, atau ditunda kematiannya, dalam terjemahan lainnya, fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, jadi ada 2 nih yang mungkin sangat dicintai oleh manusia, yaitu luas rezeki dan panjang umur. Nah, ini sebenarnya sampai para ateistik, orang yang tidak bertuhan, ya, tidak bertuhan, ada juga antiteis yang memusuhi Tuhan, ya. Mereka mencari cara agar terlepas dari rasa sakit dan kematian. Mereka ingin hidup selamanya. Nah, itu mereka mencari cara, ya. Bagaimana cara menikmati dunia ini tanpa diintai rasa sakit, tanpa diintai kematian. Nah, mereka melakukan riset terus. Nah, orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan memusuhi Tuhan. Nah, sampai sekarang mereka belum ketemu. Mereka tua, mereka sakit dan mati, ya. Nah, karena memang itu sudah sunatullah, ya, nggak bisa dicari, ya, obat ketuaan dan kematian tidak bisa, ya. Nah, maka ini memang semua manusia, bukan hanya kaum muslimin, pasti mencintai rizki yang luas, ya, dan juga panjang umur. Nah, ini sangat kita cintai. Nah, sebenarnya adanya di Islam tuh luas rizki dan panjang umur, adanya di Islam caranya, yaitu apa? Sambunglah tali silaturahim. Nah, gitu, ya. Sambunglah tali silaturahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
silaturahim bukan perkara yang sangat remeh, ya. Sebagaimana yang saat ini banyak di saudara-saudara kita menganggap menyepelekan hal-hal tersebut. Ya. Para ulama mengatakan bukan dikatakan menyambung kalau dia tidak pernah terputus. Ya. Jadi kalau hubungannya baik-baik saja, ya, antara kakak dan adik, paman dan ponakan, ayah dan ibu dan sebagainya, itu hubungannya baik-baik saja, ya. Nah, ini tidak dikatakan menyambung, ya, bukan dikatakan silaturahim. Tapi silaturahim atau penyambungan itu menurut para ulama adalah yang satu ini, ya, hubungan mereka tidak baik-baik saja. Artinya yang satu membenci yang lain. Nah, tapi yang satu ini tetap datang dengan harapan nanti suatu saat mereka baikan. Nah, inilah yang dikatakan menyambung. Nah, itu. Tapi kalau misalnya mereka baik-baik saja datang berkunjung, ini pun mendapat pahala yang besar. Bahkan dalam definisi lain ini juga silaturahim. Tapi skalanya kalau mau diskalakan, ya gradasinya itu lebih tinggi yang tadi. Ya. Nah, jadi yang satu yang dengan yang lainnya tidak baik-baik saja, itu dikatakan silaturahim. Ya. Ya. Nah, jadi kalau dua-duanya saling sayang, saling cinta datang, ya ini mendapat pahala juga. Tetapi bukan ini. Dia harus ada challenge. Yang satu misalnya nggak suka dengan punya perang dingin, ya, cuek, ya, nggak. Nah, dia tetap datang, ya. Udah, ngapain sih kesini? Kamu pulang saja. Pulang. Besok datang lagi. Udah, ngapain kamu? Sampai nanti suatu saat diterima. Nah, itulah bentuk seafdol-afdolnya silaturahim menurut pandangan ulama, ya. Nah, tetapi kalau hubungan baik-baik saja tetap datang juga tidak apa-apa. Nah, ini menarik ketika ada redaksi barang siapa yang menginginkan umur panjang atau barang siapa yang menginginkan rizkinya luas, ya, umurnya panjang, ya, maka tali silaturahim disambung. Nah, bukankah ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gitu. Nah, jadi ketika ajal sudah ditetapkan, tidak ada yang bisa mengakhirkan dan tidak ada yang bisa memajukan, gitu. Jadi kalau ajal sudah ditetapkan Allah, ya, umurnya berakhir, ya, sudah ditetapkan Allah, bukankah tidak ada yang bisa lagi memanjangkan atau, ya, memendekkan atau memajukan atau mengakhirkan, gitu, ya. Nah, para ulama menjelaskan, ya, yang dimaksud dengan rizki yang luas, rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, itu nggak melulu tentang kuantitatif, nggak melulu tentang jumlah, ya, dan nggak melulu tentang harta, gitu. Ya, nggak melulu tentang harta. Jadi rizki ini kalau dalam konsep Islam sangat luas, ya, termasuk ilmu, termasuk anak-anak, ya, bahkan termasuk rasa enteng, rasa lapang di dalam dada, ya, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesehatan dan sebagainya. Nah, itu merupakan rizki, masuk dalam rumpun rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang soleh, istri yang soleha, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu. Jadi yang dimaksud rizki menurut para ulama itu nggak melulu kuantitatif, nggak melulu jumlah yang banyak segala macam. Begitupun umur itu nggak melulu kuantitatif pertambahannya, tetapi kualitas, ya. Imam Nawawi itu usianya nggak nyampe sampai 50 tahun, ya, meninggal di angka 40 sampai 45 tahun kalau tidak salah, 45 tahun. Itu beliau meninggal dunia, belum sempat menikah. Tetapi, ya, kalau dikumpulkan karyanya, ya, bukunya yang tercetak maupun yang belum tercetak maupun yang hilang, itu mungkin semasjid ini penuh, gitu. Ya, tulisan beliau, ya, rahimahullah taala, ya. Nah, jadi ini keberkahan usianya
secara kuantitatif ya tidak seperti usianya umat Nabi Nuh atau usianya Nabi Nuh sampai hampir 1000 tahun. Tetapi karyanya yaitu luar biasa. Ya, Imam Bukhari ya nggak sampai usianya mungkin sampai 100 tahun, tetapi setiap nama hadis disebutkan namanya ada ya. Tadi kita sebutkan hadis ini akhrajahu al-Bukhari ya. Nah, namanya disebut tuh ya. Imam Muslim, imam-imam yang lain. Nah, ini bisa juga masuk ke dalam definisi wa ayyan sa'alahu fi asarihi ya. Kami cegah dari kematian karakternya ya. Jadi karakternya tetap hidup tuh sampai hari akhir gitu. Kami panjangkan usianya, usia kualitatif, usia manfaat karya-karyanya. Nah, itu menurut penafsiran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini. Jadi yang dimaksud dengan perluasan ya rizki itu bisa jadi rizkinya ya itu berkah ya. Berkah. Ya mungkin penghasilannya di bawah UMR, tetapi dia bisa menabung, bisa bersodakoh ya. Ya, bisa membuat semua keluarga berbahagia. Nah, itu kan luar biasa. Tidak cemas dengan hutang, tidak cemas dengan KPK, nah, misalnya gitu. Nah, itu kan sebuah keberkahan. Di bawah UMR gajinya. Tetapi tadi, ya, justru orang-orang yang mungkin ratusan juta nggak mendapat keberkahan itu. Nah, begitu juga usianya. Usianya mungkin tidak bertambah secara kuantitatif ya, kayak Imam Nawawi tadi ya tidak sempat menikah sudah meninggal karena sibuk dengan karya-karyanya. Imam Ibnu Taimiyah ya tidak sempat menikah karena berjuang menulis di penjara ya. Nah, ini usianya berkah ya. Tapi ada juga menurut para ulama bertambah secara kuantitatif, bertambah secara jumlah. Nah, jadi Allah di ilmunya Allah itu ya tidak akan berubah. Nah, yang ada adalah ya ketika di malaikat Allah berfirman kepada malaikat ya, nah sekian. Nah, nanti malaikatnya dikabarkan lagi ya, ditambahkan karena dia menyambung silaturahim, tambahkan usianya. Nah, ini juga salah satu penafsiran Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dia kabarnya kalau tidak menyambung silaturahim 60 tahun batas usianya. Nah, ketika di dalam perjalanan orang ini memilih untuk menyambung silaturahim, memilih berbuat baik, maka Allah berfirman lagi, tambahkan usianya sampai 75 tahun. Ya, semakin hebat silaturahimnya, tambahin lagi. Nah, ada yang seperti itu, penafsiran para ulama. Ya, di dalam memandang ayyubsato lahu fi rizkihi, diluaskan rizkinya wa an yunsa'alahu fi atharihi. Ya, dipanjangkan usianya, ditunda kematiannya begitu. Nah, jadi ini hadis sangat informatif buat kita ya. Jadi kalau kita ingin menambah umur, memperpanjang umur, menambah rezeki, Rasulullah mengabarkan resep jitunya, yaitu apa? Silaturahim. Silaturahim itu. Ya. Nah, dan silaturahim ini dikhususkan bagi yang tersambung secara rahim, artinya ada hubungan darah. Nah, kalau misalnya tidak ada hubungan darah, ya bisa saja disebut ukhuwah gitu ya. Ya, ini kita ukhuwah Islamiyah ya, atau kita mau datang berkunjung, ziarah namanya. Nah, tapi kalau kita datang kepada yang memiliki hubungan darah disebut silaturahim. Nah, jadi kalau kita mau mengumpulkan dua pendapat ulama ya, baik yang memiliki hubungan darah yang tadi tidak baik-baik saja segera datangi, itu lebih utama. Yang baik-baik saja juga sering datangi, itu juga ada pahalanya, masuk ya ke dalam terjemahan ini menurut ulama yang lain. Jadi sering kunjungi saudara-saudara yang masih ada hubungan darah. Mungkin yang sudah lama tidak tertemu, ada kabar di sini. Nah, kita datang itu karena sudah lama, mungkin puluhan tahun kita terputus. Oh iya, kita datangin. Nah, ini masuk nanti hadis ini.
ya. Nah, satu lagi yang terpenting adalah rukun. Rukun silaturahim adalah komunikasi. Ya. Nah, jadi pilih kata-kata terbaik untuk diucapkan bersama mereka. Ya. Jadi komunikasi ini adalah rukun dalam bersilaturahim. Ya. Jangan sampai ketika kita datang justru malah memperdalam jurang, ya, sakit hati, kesalahpahaman, ya. Nah, jadi pilih kata-kata yang justru malah merekatkan, ya, gitu ya. Pilih kata-kata yang baik, misalnya, wah senang sekali saya bisa bertemu, ya, wah kelihatan lebih baik, ya, kelihatan lebih fresh atau kelihatan. Justru jangan memunculkan pertanyaan-pertanyaan atau misalnya ungkapan-ungkapan yang justru malah membuat hati tidak enak. Misalnya bertanya kepada anaknya yang sudah lama belum menikah, perempuan anaknya, ini kapan menikahnya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang justru kurang efektif, ya. Ya, kapan ini? Kan udah usianya nih menikah. Ya, biasanya itu justru membuat ya pembicaraan jadi nggak enak gitu ya. Misalnya lagi anaknya ini sedang lagi menyusun skripsi atau apa, ya, tanya kapan lulusnya nih, ya gitu. Nah, biasanya itu membuat insecure, ya, biasanya anaknya. Terus ibunya juga atau ayahnya ketika melihat anaknya insecure, nggak enak, biasanya juga menjadi tidak enak hubungan kita. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang justru, ya, membuat kegiatan silaturahim ini menjadi tidak enak gitu. Ya, tadi ubah saja, ya, misalnya, wah kelihatan lebih ini. Oke, nah apa namanya? Ya, pilih kata-kata yang terbaik lah, ya. Dan itu harus dilatih, ya. Kadang-kadang kan kata-kata itu melesat seperti anak panah, ya. Nah, nusuk, ya. Iya, nah, kan kelihatan tuh langsung gestur mukanya nggak enak gitu kan, kelihatan. Oh iya salah ya. Ya, segera diperbaiki kalau salah, ya, apa nanyanya salah kali ya gitu, ya, kita nanya. Ya, tapi harus diperbaiki kata-kata itu yang nyaman, membuat orang lain nyaman. Tapi terkadang ada saudara kita juga nanya, ya, jadi nanya ke kita suatu pertanyaan yang nggak enak buat kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, justru kita ubah namanya N to V, ya. Jadi ketika kalimat negatif ini masuk ke kita ubah jadi positif. Nah, jadi rukun komunikasi ini buat orang sebaik mungkin, ya, kita pilih kata-kata. Tapi kalau orang lain ke kita ketika negatif, ya, itu ubah menjadi kalimat, jadi pikiran-pikiran positif, ya. Ya, bisa jadi dia bertanya gitu karena nggak tahu dan sebagainya. Ya, ubah jadi hal-hal yang positif gitu. Nah, ini dalam kita masuk ke hadis kedua nih, penting sekali nih. Jadi nanti kita ada hubungkan hadis pertama tadi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, maka dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, di hadis kedua kita baca, perawinya berbeda, yaitu ya Jubair bin Mut'im, ya, radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, ya, yakni qati'a rahim, ya, muttafaqun alaih. Nah, di dalam hadis keduanya ini, di dalam bab silah, ya, tidak akan masuk surga, ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya, seorang qati', seorang pemutus, ya. Nah, pemutus apa? Yakni pemutus tali silaturahim. Nah, tidak akan masuk surga. Oh, ini berat sekali ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak akan masuk surga bagi seorang pemutus. Apa sih pemutus apa? Yakni pemutus tali silaturahim. Nah, ini berat sekali ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di dalam usul fikih rangkaian hadis ini, ya, disebut larangan
larangan sesuatu adalah perintah dari kebalikannya gitu. Nah, jadi lawannya menyambung ya adalah memutus. Disambung adalah diperintahkan, memutus adalah dilarang. Nah, gitu ya. Itu salah satu kaidah usul fikih ya. Nah, jadi yang diperintah adalah menyambung, yang dilarang adalah memutus gitu ya. Nah, kayak zina misalnya. Yang dilarang adalah zina, yang diperintahkan adalah ya, yang dilarang adalah zina. Nah, itu ya. Ya, yang dilarang adalah zina, yang diperintahkan adalah menikah ya. Yang diperintahkan adalah menikah, yang dilarang adalah zina ya. Zina dilarang, diperintahkan menikah ya. Ya, yang dilarang berzina, yang diperintahkan jangan berzina, bukan begitu ya. Tetapi ya, yang dilarang zina, yang diperintahkan menikah gitu ya. Jadi di sini bahaya sekali ancaman dari memutuskan tali silaturahim adalah la yadkhulul jannah. Nah, jadi jangan main-main dengan silaturahim ini, jangan main-main. Islam bukan berarti kita nggak boleh marah sama keluarga. Kita bukan berarti dilarang untuk marah sama saudara yang memiliki hubungan darah. Islam agama fitrah. Karena marah itu tertanam di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini secara hormonal itu memiliki 6 emosi dasar yang nggak bisa hilang. Setiap manusia punya, termasuk Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW ketika marah terlihat kan, ya dari wajahnya itu terlihat. Karena marah itu secara hormonal. Nah, ada yang bertanya gitu ya, kan kita boleh marah, tapi bagaimana hadis Nabi SAW la takdob walakal jannah gitu. Jangan marah, kata Rasulullah. Jangan marah bagimu surga. Nah, Rasulullah melarang marah. Nah, jadi kita boleh marah apa enggak ini? Kita boleh marah apa enggak? Kata Rasulullah kan jangan marah. Ya. Tapi Rasulullah kalau marah, para sahabat kelihatan dari wajahnya gitu. Nah, Rasulullah juga marah. Tapi hadisnya la takdob, jangan marah. Gitu ya. Nah, ini perlu pertolongan para ulama ya dalam menjelaskan hal ini ya. Kita ambil salah satu penafsiran para ulama ya. Salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini ya. Bukan yang dilarang adalah marahnya, bukan ya. Tetapi respon atau reaksi dari marah tersebut ya. Reaksi dari marah itu yang negatif yang dilarang. Nah, kalau di dalam kajian psikologi namanya feelingnya. Karena feeling ini ya bisa jadi dia bercampur pendidikan yang buruk, ya terus setan atau trauma dan sebagainya. Jadi ketika hormon tadi muncul, ya marah ini cuma 90 detik. Ya jadi kalau kita marah tuh terasa 90 detik. Ya, jadi secara hormonal keluar itu hormon marah selama 90 detik. Kalau 90 detik ini kita lakukan apa yang diajarkan Rasulullah, dia turun lagi tuh. Ya kita duduk ya istighfar misalnya, duduk atau berbaring. Nah, itu 90 detik dia reda lagi. Nah, gitu. Karena hormonal. Tapi kalau di 90 detik ini yang nyamber adalah feeling ini kan udah bercampur tadi pengalaman yang buruk, trauma, pendidikan yang buruk, setan dan sebagainya. Ditangkap. Inilah yang membuat seorang pemarah membakar habis orang tuanya. Memotong-motong habis orang tuanya. Membakar rumahnya. Memotong temannya. Karena tadi di 90 detik ini disambar oleh perasaan tadi feeling ya atau reaksi dari marah tadi, itu yang dilarang. Ya jadi ya marahnya oke, marah yang bersifat hormonal tadi.
nggak ada yang bisa mencegah itu. Ya. Nah, makanya tadi di dalam menjaga silaturahim bukan berarti kita nggak boleh marah ketika hak-hak kita dizolimi. Boleh marah, tapi dibatasi 3 hari. Terus reaksinya seperti apa? Ya 3 hari nggak usah bicara saja masih boleh. Ya, itu batasnya. Lebih dari 3 hari berdosa. Keluarga diem-dieman lebih dari 3 hari berdosa. Nah, batasnya 3 hari aja diem-dieman. Nah, bukan berarti nggak boleh marah, boleh marah ya tadi. Karena secara hormonal nggak bisa kita ya hilangkan marah, nggak bisa. Ya, marah pada tempatnya justru itu berpahala. Marah tidak pada tempatnya, nah itu baru berdosa. Ya, jadi marah diletakkan pada tempatnya, yaitu berpahala. Ya, nah jadi marah itu dasar, termasuk juga sedih ya. Sedih juga itu nggak bisa hilang karena dia tertanam tadi sebagai potensi ya. Dan 6 ya, mungkin nanti dalam kajian berikutnya akan kita bahas. Nah, jadi silaturahim bukan berarti kita tidak boleh marah terhadap keluarga. Boleh, tapi ada batasan-batasan di Islam yang kita harus ikuti. Salah satunya tadi, kita tidak boleh lebih dari 3 hari diem-dieman. Ya, diem-dieman nggak boleh. Yang memulai duluan itu yang paling baik, berpahala besar itu ya. Ini kita maaf ya kemarin saya salah segala macam. Nah itu yang paling baik. Ya. Yang menerima juga baik. Nah ketika dia minta maaf, padahal dia yang tidak salah dia minta maaf, terus yang bersalah yang tidak memaafkan, nah inilah peluang silah yang paling utama. Datang aja terus, maaf ya saya udah pergi sana kamu, padahal dia yang salah bisa jadi. Oke datang lagi, maafin ya, gitu. Nggak bisa, kamu udah fatal salahnya, ya padahal dia yang salah misalnya. Nah itu peluang silaturahim yang utama. Nah ini terkait yang tidak akan masuk surga ini setara ya, setara dengan tadi hadis-hadis tidak akan masuk surga yang didapat di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar ya debu ya. Mungkin debu itu dulu penafsiran dulu. Sekarang yang paling kecil ya mungkin bukan debu lagi tapi atom. Nah sekarang mungkin ada lagi yang lebih kecil dari atom. Ya mungkin bisa kita gunakan ya boson ya, Higgs boson misalnya. Nah, cuman belum populer namanya. Tapi itu lebih kecil dari atom gitu ya. Nah jadi sekecil apapun terletak di dalam hati seseorang kesombongan nggak bakal masuk surga lah ya. Nah ini tidak akan masuk surga bagi pemutus. Nah ini makanya hati-hati dengan silaturahim ini. Ya. Sementara setan pasti hal yang harus diputuskan pertama kali adalah silaturahim. Pasti setan senang banget kalau ada yang putus silaturahim. Termasuk putusnya pernikahan. Ya di dalam riwayat Ahmad itu kan salah satu yang mendapat trofi ya setan yang mampu menceraikan suami istri gitu. Nah, karena dari sini banyak sekali manfaat untuk iblis gitu ya. Manfaat untuk iblis dari perceraian ini akan banyak menghancurkan kebaikan manusia. Kebaikan suami dan istri, anak-anaknya, besan-besannya ini akan hancur-hancuran ini. Saling fitnah, saling ghibah, saling saling menjolimi dan semua. Karena akibat perceraian yang tidak pada tempatnya. Cerai dulu lah minimal. Nah, dari cerai ini banyak sekali manusia yang nggak bisa berbuat adil ketika bercerai. Nah, makanya dapat trofi. Trofi iblis ini ya di dalam riwayat Ahmad itu. Siapa yang saat ini saya udah bisa ngasut orang untuk membunuh ya, kalau membunuh nanti bisa bertobat segala macam. Nggak dapat trofi. Nah, giliran ada satu yang saya menceraikan anak manusia. Dapat trofi. Karena dampaknya dari perceraian ini ya banyak sekali ya keburukan-keburukan yang kalau tidak pada tempatnya. Oke. Nah, silaturahim ini berkali-kali dimasukkan ya di dalam bab-bab kajian adab. Jangan sampai dianggap remeh ya. Nah, ini banyak yang sekali kita temukan ya.
Bahkan anaknya ketika berkeluarga nggak ngunjungin ayah ibunya, ya sering menyakiti orang tuanya, ya. Nah ini jangan sampai putra putri kita memiliki sikap seperti ini, dan itu ditentukan dari pendidikan usia dini mereka. Kita juga yang mencetak mereka, ya. Nah inilah pentingnya pendidikan. Pendidikan itu nggak kayak obat. Obat ketika salah itu seketika terlihat gejalanya. Salah obat ini langsung diobatin, cepat dia. Tapi kalau salah didik, nah itu panjang dia. 35 tahun baru kelihatan, 40 tahun baru kelihatan. Oh salah didik ini. Ternyata saya membesarkan dia, orientasinya adalah harta. Jadi dia nggak peduli lagi dengan saya, ayah ibunya. Karena salah sendiri, orientasinya adalah harta misalnya. Orientasinya adalah jabatan. Nah, kamu kalau sukses begini, punya ini, oke. Nah, setelah dia dapat, dia nggak butuh orang tuanya lagi. Nah, salah didik. Ya. Itu dampaknya itu kelihatan. Nggak ditanamkan, nah silaturahim, sayangi adikmu, hormati kakakmu, sayangi sepupumu, jaga komunikasi yang baik, kata-kata yang baik. Ya, ini dibiarkan bertengkar dan sebagainya. Nah, nanti kelihatan setelah kita sudah renta, ya, baru saya salah didik gitu. Saya salah mendidik. Nah, jadi mulai dari sekarang mungkin harus kita perbaiki. Dua hadis ini membuat kita harus menyadari, meyakini dan coba mengimani serta mengamalkan tentang silaturahim. Yang ada hubungan darah dengan kita, sambung dimanapun dia berada. Nggak harus tatap muka, ya, dengan telepon, dengan sekarang nggak banyak lah, gampang ya. Nggak mesti harus dengan muka, ya. Syukur-syukur ada muka, ada jabat tangan, ada peluk hangat, sayang dan sebagainya, kangen dan sebagainya, itu bagus sekali ya. Tapi nggak mesti harus itu, ya, karena mungkin jauh, yang satu ada di mana, atau di mana. Nah, segera sambung. Insya Allah bulan depan kita akan masuk ke dalam kajian berikutnya, masih silaturahim ya. Nah ini tentang berbakti dan durhaka ya kepada ibu. Nah ini penting sekali ya, penting sekali ya, agar kita segera bertobat kalau misal satu kata kita masih menyakiti ibu kita ya, atau anak-anak kita menyakiti ibunya. Nah segera nanti harus ada perbaikan, karena berat sekali. Dosa besar kedua ya setelah syirik adalah dia durhaka kepada ayah dan ibu dan ayah. Itu dosa besar kedua. Nah ini banyak diremehkan oleh anak-anak sekarang. Ya, kita pun kadang-kadang yang masih punya orang tua meremehkan hal tersebut. Ya, satu kata kita, satu pandangan mata kita, apakah menyakiti ibu kita atau enggak. Nah, pada bulan depan insya Allah akan kita bahas tentang hal ini. Nah, demikian mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 yang bisa kita didiskusikan. Falyatafadhal masykurah. Oh, azan dulu ya, Fadhol. Ya, silakan azan dulu. Wassalatul qa'imah ati Muhammad wa ba'athu maqama mahmudan ya, tafadhal. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, kadang-kadang kita dihadapkan dengan satu pilihan, di mana misalnya kita sudah ada janji ketemu keluarga dari ibu, gitu kan, arisan keluarga. Namun, kadang sisi lain selain silaturahmi, kita harus berbuat juga. Jadi, kalau misalnya dibuat memasarkan, pada saat ada kegiatan kumpul masyarakat, memang kita pada saat itu ada ini apa arisan keluarga yang sudah terschedule. Kira-kira yang kita utamakan gimana kira-kira? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkadang ada bentrokan
jadwal biasanya, ada bentrokan jadwal. Nah, disinilah butuhnya problem solving ya Pak. Ini didapat dari hasil pendidikan yang baik. Jadi memilih antara mana yang lebih urgen ya, yang priority yang mana gitu. Kalau misalnya di keluarga ini ya rutin biasa, tidak ada masalah, tidak ada tadi percekcokan atau apa, dan memang tingkatnya hanya sekedar arisan ya, yang keluar siapa dan bisa. Nah sementara di keluarga ini kan nggak sering dia, kadang-kadang untuk kemaslahatan bersama kerja bakti misalnya bersih-bersih. Nah maka dari sisi ini mungkin bisa kita pilih, kita izin di keluarga ya, maka mengikuti di kerja bakti ini tetap ya masyarakat misalnya. Tapi kalau tingkat urgensinya tinggi misalnya, ini bukan hanya sekedar arisan, tetapi di sini ada dua adik dan kakak yang sedang bertengkar dan kita bisa menjadi juru damai, atau justru kita yang bertengkar dengan adik kita dan disitulah forum kita akan saling meminta maaf dan sebagainya. Nah disitulah tempat yang paling urgensi untuk kita pilih gitu. Jadi tergantung dari mana tingkat ya urgensinya itu kita pilih gitu. Ya. Dan jangan lupa izin. Ya, mohon maaf ada kerja bakti di daerah saya, jadi saya tidak bisa hari ini atau kali ini saya nggak bisa. Ya. Oke. Mungkin ada lagi? Fadol. Ya, silakan. Iya. Iya, mungkin wallahu alam ya. Saya mungkin nanti dicari riwayatnya ya. Apakah memang itu berlandaskan hadis atau asar atau perkataan ulama? Insya Allah nanti akan dicari. Yang jelas batas 3 hari ini menjadi batas paling akhir ya, paling ya maksimal lah gitu ya. Dan ini sudah sangat parah, berarti marahnya itu udah sangat dalam itu. Ya, biasanya kalau saudara sama saudara yang saya alami nih, ya, pertengkaran kita hebat, paginya itu biasanya siangnya itu udah luntur gitu, udah saling maafin ya tadi, bisa begitu ya. Tapi kalau sampai 3 hari ini biasanya sangat fatal, sangat dalam gitu. Nah, apakah setelah 3 hari ini dampaknya bagi akhirat ya, bagi dunia dan akhirat orang yang berselisih ini, itu mungkin dicari dalilnya, tapi yang jelas dia sudah masuk ke dalam dosa gitu. Karena batasnya 3 hari tadi. Nah, mungkin beda dengan bab tahdzir ya yang Rasulullah terapkan kepada Ka'ab bin Malik dan teman-temannya. Mungkin nanti akan kita bahas tentang bab tahdzir ini. Tahdzir itu enggak mendiamkan orang ya, bahkan memboikot, menjauhi orang, itu bahkan lebih dari 3 hari. Rasulullah memboikot Ka'ab bin Malik radhiyallahu an ketika meninggalkan perang itu sampai 50 hari. Ya, 50 hari sampai turun ayat baru ditegur, baru diterima ya permaafannya. Jadi kalau yang 3 hari ini tidak masuk bab tahzir ya, tahzirnya ini mungkin nanti akan kita bahas tentang tahzir ini. Tapi dampak dunia dan akhirat ya, dunia dan akhirat dari orang yang lebih 3 hari mendiamkan saudaranya, nah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya dengan dalil-dalil ya telah ditemukan. Ini demikian. Mungkin cukup ya, kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Demikian mungkin sebagaimana pernyataannya Imam Syafi'i ya, fa idza shahal hadis fadribuhu bil qaulil haid. Apabila ada hadis yang sahih, kata-kata yang benar, maka lempar, dan kata-kata pul ini bertentangan dengan hadis tersebut, maka lemparkan perkataanku ke balik tembok. Maka saya lebih berhak mengatakan hal ini apabila perkataan-perkataan saya ada yang menyalahi kebenaran, bertentangan dengan hadis sahih, maka buanglah perkataan saya ini ke tempat sampah, jangan diambil lagi ya. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.